Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, ya, ibu-ibu di sekolah binaan, saya semuanya pada hari ini kita akan bertemu kembali. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ibu hadir kembali akan bersama-sama dengan teman-teman berbagi kembali berdasarkan semasih adanya pandemi COVID berlangsung, kita tidak henti-hentinya akan mengisi diri. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan bersama-sama, Ibu sendiri akan mengisi dengan materi menyiapkan pelaksanaan BDR oleh guru. Apa yang harus Ibu laksanakan selama BDR? Baiklah, kita akan lanjut memasuki kegiatan ini. Di dalam menyiapkan pembelajaran itu, guru perlu memastikan beberapa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama di sini kita harus memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kemudian kita dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Berikutnya, materi pelaksanaan BDR dapat difokuskan pada satu, literasi dan numerasi, yang kedua pada pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, yang ketiga pada perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, yang keempat kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, sedangkan yang kelima tentang spiritual, keagamaan, dan atau yang keenam penguatan karakter dan budaya. Berikutnya teman-teman semua, kita tidak lupa menentukan metode dan interaksi yang akan dipakai di dalam penyampaian pembelajaran, baik itu melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya. Nah, di sini kita bisa memilih nanti di pilihan media atau sumber belajar yang disesuaikan dengan prinsip serta karakteristik dan metode pembelajaran. Nah, pada pembelajaran jarak jauh itu ada di dalam jaringan atau online atau daring yang dapat menggunakan gadget atau laptop atau komputer melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Yang berikutnya, dalam pembelajaran jarak jauh, luar jaringan atau offline atau luring, dapat menggunakan TV, program belajar dari rumah melalui TVRI, radio, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar anak itu sendiri. Nah, apa peran orang tua dan guru di saat BDR? Nah, di sini peran orang tua adalah memfasilitasi, mendampingi, memotivasi, memberikan dukungan, dan mendokumentasikan perkembangan anaknya di saat bermain di rumah. Nah, kemudian untuk guru perannya di sini adalah membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian anak dan memastikan kegiatan main yang dilakukan bersama orang tua dapat mendukung pencapaian perkembangan anak sesuai dengan usianya serta melakukan analisis terhadap capaian perkembangan anak itu sendiri. Nah, adapun jenis-jenis perencanaan pembelajaran di saat BDR itu berlangsung. Yang pertama, kita menyiapkan PROSEM, yaitu program semester, kemudian kita menyiapkan RPPM guru, dan menyiapkan RPPM untuk orang tua murid. Yang mana kegiatan ini mengacu pada muatan pembelajaran yang ada di dokumen 2 pada KTSP yang sudah kita akan buat. Nah, di dalam menyusun perencanaan pembelajaran saat belajar dari rumah atau BDR, kita seharusnya satu memahami STPPA dan KI sebagai hasil akhir program. Yang kedua, kita memahami KD sebagai capaian hasil dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Yang keempat, memahami tema, bukan tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita menyusun perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan menyusun pembelajaran BDR, itu kita seharusnya terlebih dahulu mengidentifikasi daya dukung orang tua atau menentukan metode daring, luring, atau kombinasi yang harus kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, kita mengidentifikasikan lingkungan sekitar anak atau menentukan tema yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, kita mengidentifikasikan alat dan bahan atau menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan di rumah. Hal-hal yang penting kita perhatikan dengan tema, adapun
Apa itu tema? Nah, tema adalah topik yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi dan TPP yang diharapkan. Nah, di sini pengembangan tema dan lama tema di setiap lembaga dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan lembaga serta kondisi sarana dan prasarananya. Nah, di dalam kurikulum 2013 tahun, tema tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan bersifat fleksibel. Penetapannya lembaga PAUD yang melibatkan seluruh guru pada setiap pemilihan dan penetapannya. Nah, kemudian untuk pembelajaran tematik itu sendiri adalah merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa muatan pembelajaran dalam mencapai KD dan TPP. Nah, di dalam pelaksanaannya, tema dan subtema itu dilakukan dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan. Nah, namun selanjutnya tema itu bukan merupakan tujuan pembelajaran, melainkan sarana untuk mengintegrasikan keseluruhan sikap dalam pengetahuan, keterampilan yang ingin dibangun. Nah, teman-teman yang saya hormati, selanjutnya kita sangat perlu mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dalam pemilihan tema. Yang pertama di sini perlu kita ketahui bahwa pemilihan tema itu perlu yang pertama itu kedekatan yang dipilih melalui dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak itu sendiri. Nah, kemudian dekat secara fisik, juga dekat secara emosi atau minat anak. Yang kedua, kesederhanaan. Nah, tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar anak mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Nah, kemudian yang ketiga, kemenarikan. Tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak itu sendiri. Nah, yang keempat, keinsidentalan. Nah, di sini pemilihan tema itu tidak terlalu yang direncanakan, tidak selalu direncanakan di awal tahun, dapat juga menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami oleh anak. Nah, misalnya terjadinya peristiwa banjir yang dialami anak dapat dijadikan tema insidental yang menggantikan tema yang sudah ada, yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian tema itu bersifat fleksibel sesuai dengan lingkungan, budaya, dan sarana prasarana di sekolah itu. Nah, di sini teman-teman semuanya, mengapa kita memakai tema? Nah, kita memakai tema di sini adalah merupakan pembelajaran tematik yang sesuai dengan pola kerja otak, dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyusun program semester? Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun program semester, yang pertama itu menuliskan identitas program, yang kedua menetapkan aspek perkembangan KD setiap tema, kemudian menetapkan tema dan subtema dalam satu semester. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini, alokasi waktu setiap tema dan subtema itu harus ditentukan juga. Nah, di sini ada kita sudah berikan contoh kepada teman-teman semuanya. Ada program semester PAUD di semester 1 tahun 2020. Di situ tadi sudah disebutkan ada tema, ada subtema, ada alokasi waktu, dan ada kompetensi dasar. Nah, di sini saya sebutkan satu seperti tema rumahku, ada subtemanya terdiri dari dapur ibuku, kamar tidurku, kamar mandi, ruang tamu, halaman rumahku. Nah, sedangkan alokasi yang digunakan pada saat membagi waktunya di situ, dalam subtema dapur ibuku itu ada alokasi waktu digunakan 2 minggu. Dalam kamar tidurku itu alokasi 1 minggu, di dalam kamar mandi 1 minggu, di ruang tamu alokasi 1 minggu, kemudian halaman rumah 1 minggu. Nah, di kompetensi dasarnya di situ sudah ada beberapa aspek pengembangan yang muncul. Ada nilai agama moralnya, ada fisik motoriknya, ada kognitifnya, ada sosial emosional, bahasa seni. Nah, tidak kalah juga ada sana puncak tema yang perlu kita perhatikan, salah satunya yaitu memasak di dapur ibuku. Itu nanti digunakan puncak tema. Nanti teman-teman tinggal mempraktekkan, silakan cari tema yang terdekat, nanti sesuaikan dengan program semester yang sudah ditentukan. Nah, kemudian apa tujuan perencanaan di dalam pembelajaran itu? Nah, kita di sini dapat mengembangkan 6 aspek pengembangan yang sudah kita laksanakan dalam keseharian, yang tadi juga sudah saya sebutkan dalam kompetensi dasarnya. Di situ ada
Di contohnya kegiatan pengembangan nilai agama dan moral, ada kegiatan pengembangan bahasa, ada kegiatan kognitif, ada kegiatan pengembangan psikomotorik, kegiatan pengembangan sosial emosional, kegiatan pengembangan seni. Nah, aspek itu kita harus munculkan setiap hari di dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran belajar dari rumah. Nah, kemudian bagaimana pengalaman belajar yang diharapkan di dalam BDR? Nah, di dalam kegiatan belajar di rumah itu kita dimulai dari pembiasaan yang mana tujuannya untuk menumbuhkan life skill dan penanaman nilai-nilai karakter anak. Pembiasaan tersebut dilakukan menyatu dengan aktivitas harian. Nah, contoh dari life skill yang kita bisa lihat pada yang kita berikan kepada anak-anak itu contohnya seperti terbiasa mengatakan terima kasih setiap kita memberikan sesuatu atau menerima sesuatu, kemudian terbiasa berkata permisi ketika anak sedang lewat di depan kita selaku orang tua, kemudian terbiasa berkata tolong kalau dia minta tolong sesuatu, dan yang lain-lain yang mungkin teman-teman nanti bisa masih lagi yang mana masuk life skill. Nih, bisa cari sendiri. Nah, kemudian yang mana termasuk nilai karakter. Nah, di sini juga kita sudah bisa lihat semuanya. Di situ ada terbiasa di dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, terbiasa bersikap jujur dalam perkataan atau tindakan atau pekerjaan, terbiasa menghargai perbedaan agama dia dalam bergaul keseharian, terbiasa berperilaku tertib dan patuh terhadap aturan ketika mereka sedang mengajak anak-anak bekerja dimanapun dengan teman-temannya, itu akan kelihatan nilai karakter anaknya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita masuk kepada menyusun RPPM yang dilakukan BDR ya, RPPM BDR. Nah, di sini di dalam menyusun RPPM itu kita buat ada 2 RPPM yang harus disusun oleh guru. Yang pertama RPPM untuk guru itu dibuat sebagai panduan guru untuk menyusun perencanaan yang digunakan orang tua, dan RPPM untuk orang tua. Nah, ini pun juga disusun oleh guru untuk panduan orang tua yang mendampingi anaknya ketika melaksanakan belajar dari rumah. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama RPPM untuk guru itu atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Di situ teman-teman bisa lihat teman-teman sudah melaksanakan juga, kita hanya penguatan saja. Di situ ada kompetensi dasarnya, ada pengembangan aspek yang tidak pernah kita lupakan dari 6 aspek yang harus dimunculkan, kemudian ada materi yang terus kita berikan, dan ada kegiatan main yang harus dilaksanakan oleh anak di rumah. Nah, pada kegiatan kompetensi dasarnya, seperti nilai agama moralnya, di situ teman-teman sudah lihat antipodonya ada di kurikulum, masuk ke materi, apa materinya, seperti misalnya ada bahan ciptaan Tuhan, itu di semester keberapa, kemudian temanya apa, subtemanya apa, kemudian masuk di kegiatan mainnya apa yang harus dilakukan. Misalnya yang pertama di kegiatan mainnya itu ada menyusun huruf dengan kemiri atau bawang putih yang bahan-bahan yang ada di dapur. Nah, kemudian membuat huruf dengan kunyit, karena kunyit itu biasanya kan kalau digoreskan dia mengeluarkan cairan berwarna. Itu. Nah, kemudian membuat musik alat dapur, kita bisa bayangkan anak-anak tuh bagaimana misalnya mengambil, dia tutup panci itu dengan sendoknya dibunyikan, langsung dia bisa mungkin bernyanyi diiringan musik yang sederhana, mengelompokkan sesuai dengan jenis warna yang ada. Itu nanti yang teman-teman bisa lihat, mungkin nanti disesuaikan dengan lingkungan yang ada di rumah anak itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke rencana belajar dari rumah di TK. Nah, di sini kepada orang tua ini, tadi sudah untuk guru, sekarang RPPM untuk orang tua murid. Apa yang dilakukan oleh orang murid? Mendampingi anaknya di rumah. Nah, sama seperti kita lihat bersama, di situ orang tua murid harus memberikan pengantar dulu bagaimana caranya mereka menyampaikan ke anak, mengajak anaknya untuk nantinya bisa mengadakan kegiatan bersama, mungkin orang tuanya mengawali dengan apa resepsinya, di situ ada tujuan kegiatan apa yang harus diajak anak-anak melakukan, kemudian ada dukungan, ada alat yang akan digunakan atau bahan yang digunakan di dalam mengajak anaknya nanti melaksanakan kegiatan, kemudian ada kegiatan inspiratif yang dapat dilakukan oleh orang tua murid sehingga menarik dilakukan oleh anak.
Kemudian orang tua tidak lupa memberikan dukungan, dan selanjutnya yang paling penting di sini adalah orang tua harus mendokumentasikan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan mengkomunikasikan dengan anak itu sendiri ketika sedang melaksanakan kegiatan. Nah, berikutnya teman-teman, ada beberapa metode di dalam menyampaikan inspirasi kegiatan RPPM BDR yang dilakukan keseharian di rumah. Nah, di sini nanti bisa digunakan dengan menggunakan buku panduan yang biasa dicari. Apakah nanti orang tua mencari bukunya di toko buku, silakan nanti terkait dengan kegiatan yang diberikan. Nah, kemudian melalui pesan di media sosial, sekarang sudah bisa diunduh atau di-download dari media sosial, bisa dari silahkan orang tua biar mencari sendiri dengan mendampingi anaknya belajar, dan juga bisa didesain melalui aplikasi dan dilakukan secara virtual yang sudah berlangsung seperti yang sekarang ini. Nah, seperti misalnya di dalam kegiatan mengenali dapur, di sini orang tua bisa atau dapat mengajak anaknya melihat alat-alat dapur dan bumbu-bumbu dapur yang sudah disiapkan oleh orang tua keseharian ibunya memasak. Nah, kemudian juga orang tua bisa mengajak anaknya berdiskusi terkait dengan nama alat-alat dapur dan fungsinya. Nah, kemudian anak juga bisa ditugaskan untuk menghitung jumlah bumbu dapur dan alat-alat yang ada di dapur ibunya sendiri. Nah, kemudian anak juga bisa ditugaskan untuk menggambar salah satu alat-alat dapur atau bumbu dapur dan diberi warna. Nah, juga bisa diminta untuk menceritakan alat-alat dapur yang ada di dapur. Salah satunya apa yang dilihat oleh anak bisa diceritakan untuk mengungkapkan perbenaran kata itu sendiri, dan vokal anak kita bisa dengar secara langsung. Nah, kemudian buat anak belajar dengan menyenangkan. Nah, itulah beberapa yang bisa saya informasikan ke teman-teman nanti selama memberikan kegiatan kepada anak di rumah. Tidak lupa selalu selaku ibu guru kita memantau kegiatan anak di rumah sehingga nantinya orang tua bisa mendampingi anaknya dengan baik sehingga dapat menghasilkan nanti dokumentasi yang dikirimkan ke sekolah melalui ibu guru. Nanti ibu guru akan membuatkan laporan apa yang dilakukan oleh anak. Tidak kalah pentingnya di sini, guru bisa memberikan penilaian kepada apa yang sudah dilakukan oleh anak selama dia melakukan kegiatan sesuai dengan RPPM yang sudah diberikan. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman selalu bisa mendampingi anak-anak, lalu bisa memberikan kegiatan, kita berada dalam keadaan sehat walafiat semua, sehingga kegiatan belajar di rumah bisa berjalan dengan baik, anak-anak di rumah tetap sehat bersama orang tua. Harapan kita semoga pandemi ini cepat terlewati, dan kita bisa berkumpul kembali bersama anak-anak di sekolah. Demikian, terima kasih. Om Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.